Sudah? Berapa? Izin bertanya Pak, untuk batasnya tadi yang ZT 0 sampai 10. X itu 1 sampai 2, Y 0 sampai 10, Z 0 sampai 5. Oh, 0 sampai 5. Ya, baik Pak. Ada yang belum? Karena itu sangat mudah sekali ya. Jawabannya sudah diberikan. Ada di situ. Cari volume bentuk kotak ya, volume kotak dengan batas-batas. X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 10, dan Z-nya dari 0 sampai 5. Kita tinggal memasukkan ke elemen volumenya dx kali dy kali dz, kemudian diintegral. Nah, itu batas-batas integralnya tidak menyusun sesuai dengan aturan. Supaya ada yang mengoreksi. Mestinya gimana batasnya? Aturannya secara matematik gimana? Halo? Itu batasnya Bapak simpan X-nya paling luar, Y-nya di tengah, Z-nya paling dalam. Apakah betul begitu? Halo? Suara Bapak? Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Yang untuk isian X, Y, Z-nya tidak ada, Pak. Kenapa? Yang isian X, Y, Z-nya, Isian. yang di sebelah DX, kayak gitunya, Pak. Apa? Lupa namanya, Pak. Ya, kan ditanyakannya volume, itu kan hanya dx kali dy kali dz. Terus apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Elemen volumenya itu. Kalau Anda menggambar, itu digambar ya, pakai gambar tradisional itu akan ketemu luasnya atau volumenya 50. Jadi perhatikan pertanyaan ya, perhatikan pertanyaannya dengan baik. Ini yang diminta volume. Volume Anda kan bisa menggambar secara sederhana. Menggambar secara sederhana, misalnya X-nya 1 sampai 2. Gambar titik 1, gambar titik 2. Kemudian Anda ambil titik-titik, kemudian Y-nya batasnya dari 0 sampai 10. Di 0 sampai 10.
ambil 10, kemudian setelah itu digambar Z-nya 5, dari 0 sampai 5. Itu kalau digambar pun Anda akan menemukan volume yang sama seperti menghitung pakai integral. Karena integral itu hanya mewakili terutama untuk yang volumenya tidak mudah digambar. Ini Bapak coba gambar sederhana. Menghitung volume itu kan tinggal sisi kali sisi kali sisi. Ini 2, ini 1, berarti lebarnya 1. Ke atasnya 10. Ke atasnya 5, sorry. Satu kali 10 kali 5. Dua kali ke kiri. Ya, sudah ada gambarnya? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Ya, itu kan gampang sekali kan ngitungnya. Sisi kali sisi kali sisi. Sisi samping itu berapa? Sisi samping berapa panjangnya? Dari 1 ke 2 berapa? 1, Pak. 1. Kemudian dari 0 ke 10? 10. 10. Dari 0 ke 5? 5. Coba kalikan. 1 kali 10 kali 5. 50, Pak. Ya. Sederhana kan? Nah, itu. Apa ya pertanyaan tadi, Torik? Pertanyaanmu apa? Baik, yang kedua, aplikasinya nanti di Medan. Coba tolong ditulis. Volume tersebut berupa muatan listrik. Volume tersebut berupa muatan listrik dengan kerapatan Rho sama dengan 10xy kuadrat. 10xy kuadrat, kolom per meter penggal 3. Cari muatan tersebut. Nah, itu sudah ada sedikit unsur medannya. Diketahui Rho-nya 10xy kuadrat kolom per meter penggal 3. Anda tahu bahwa kerapatan untuk volume Rho sama dengan dq dt, sorry, dq dv. dq dv ya. Dari sini maka ketemu dq sama dengan Rho dv. Ini 3 dimensi. Q sama dengan integral lipat 3 Rho dv. Nah, Rho-nya diketahui. Kalau konstanta bisa dikalikan aja volume kali konstanta.
Tetapi ini row-nya mengandung variabel X dan Y. Ya. dx, dy, dz elemen volume. Penulisan matematika yang bagus itu batas X-nya paling dalam ya kalau ditulisnya dx, dy, dz. Atau yang variabel yang paling bebas. Kemudian ke variabel yang terikat ya. Di madas seperti itu. X-nya mulai 1 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai 10. Z-nya 0 sampai 5. 10 konstanta keluar X dx setengah X kuadrat dari 1 sampai 2. Kemudian Y kuadrat dy 1/3 Y pangkat 3 dari 0 sampai 10. Integral dz z di sini 0 sampai 5. Nah, setelah itu dimasukkan berarti X batasnya itu adalah 4 dikurangi 1. Y-nya 1000 dikurangi 0. Z-nya 5 dikurangi 0. Jadi 3 dibagi 6 setengah. 5 kali 1000 kali 5. 25.000 kolom. Nah, itu sudah ada unsur sedikit penggunaannya di dalam medan. Nah, barusan yang Anda tulis ya penyelesaiannya ini jawabannya. Soalnya ditulis ya, Bapak tidak tulis ulang. Sudah masuk? Sudah, Pak. Ya. Ya, itu soalnya ditulis ulang ya, karena di sini tidak ditulis, hanya jawabannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, nanti bisa juga ditanyakan muatan di setiap lempeng kalau diketahui kerapatannya. Silahkan diselesaikan. Ini masih matematika ya, belum masuk ke medan ya. Karena diharapkan kalau matematikanya mengerti ini sampai mengerti operator Laplace, ya baca medannya sebentar saja bisa. Tapi kalau matematikanya bolong, ya sudah kesananya hanya mengerti kulit-kulitnya aja. Baik, sudah ya? Yang barusan sudah? Halo? Masih nulis, Pak. Ulah lila teh, nulis begitu mada.
Sudah biasa kan integral yang begitu mah zaman SMA juga. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, dipercepat nulisnya ya, banyak garapannya banyak. Sistem koordinat silinder. Cylindrical coordinate system. Silinder itu bentuk ruangan yang bulat panjang. Kabel listrik itu silinder. Kabel koaksial silinder. Jadi banyak yang bentuk silinder di dalam elektronik. Waveguide yang bentuknya bulat panjang itu pendekatan koordinatnya silinder. Silinder itu kalau bahasa Sunda banyak yang berakhiran huruf OL. Misalnya spidol gitu ya. Itu bentuknya bulat panjang. Botol. Odol itu, odol kalau pasta gigi itu. Kalau dipijit. Jempol dan seterusnya. Itu, tapi itu kirata ya. Tidak selamanya. Curug tidak kan itu. Bapak itu diterangkan tuh waktu SD, guru SD, sehingga masih ingat gitu. Bentuk tabung itu silinder. Karena Bapak orang Sunda kampung gitu. Banyak yang akhiran hurufnya OL. Rada seserian gitu ya, berbudak. Oke ya, bentuknya seperti ini. Nah, titik di dalam silinder itu ditandai oleh berapa jari-jarinya. Anda bisa membayangkan silinder. Ada jari-jarinya, yaitu jarak dari pusat, ini sumbu X gitu ya, kalau ini sumbu XY, ini pertemuannya. Tidak hanya bisa di sini, bisa ditarik ke atas kemana-mana. Jarak radial itu namanya silinder. Jarak radial kalau dari mulai tutup atas tuh kalau radial dari pusatnya, dari sumbu, keluar itu namanya R. Radial, radius, jari-jari. Kemudian dari sumbu X ke jari-jari itu namanya sudut bujur. Pi. Bukan bujur bahasa Sunda ya. Sudut bujur. Pi. Dihitung dalam umumnya kalau untuk mencari juring dihitung dalam radian. 362 V radian. Kemudian jarak dari alas ke titik yang ingin kita gambarkan itu namanya sumbu Z. Jadi ditandai oleh berapa jari-jari, berapa sudutnya, dan berapa jarak dari alas ke titik yang ingin kita lihat. Sehingga digambarkan dengan ini. Sisi, sudut, sisi. Kalau kartesian, sisi, sisi, sisi. Kalau ini sudah ada sudutnya di tengah. Kemudian kalau di kartesian itu ada AX, AY, AZ, ya seperti ini. Di sini ada yang disebut dengan AR. Kemudian ini adalah sisi dari atau selimut dari silinder. Garis singgungnya ke arah kontraclockwise, ke arah sisi W, itu namanya sudut V. Anda bisa melihat, nah ini nih koreksi nih, bukan R, tapi V.
Dicatat jadi ini bukan R tapi V. Ini arah AV, coba Anda bisa melihat sudut V untuk AR. Sudut V untuk AR. Ini AR sudut V-nya ini. Dengan sudut V untuk AV, ini ada sudut 90 derajat. Berbeda fase 90 derajat. Yaitu sudut V untuk AV lebih besar 90 derajat dibandingkan dengan sudut V untuk AR. Sudut V untuk AR itu segini. Ya. Sudut V untuk AV ini ditambah ini. Dan kemudian ini AZ ya, saling tegak lurus satu sama lain, ini ortogonal. Ini namanya unit vektor, akan dipakai ini. Akan dipakai ya. Nah, kemudian kita bisa melihat menggunakan ilmu ukur sudut. Ini kepakai terus ilmu ukur sudut. Jadi kita akan mengkonfirmasikan atau mengkonversikan antara posisi RVZ menjadi XYZ. Kita bisa melihat dari sini. Kalau kita ambil kosinus B berarti X dibagi R. X dibagi R. Samping dibagi miring. Bagi yang paling panjang. Ini kenyataannya paling panjang. Gambar 2 dimensi. Tidak bisa. Maka kosinus B adalah X dibagi R. Dan X sama dengan R kosinus B. Ya. Kemudian sinus B sama dengan Y dibagi R. Y dibagi R. Maka Y sama dengan R sin V. Dan Z di Kartesian sama dengan Z di silinder. Sehingga kita dapatkan ini. Transformasi. Nah, R adalah AXX ditambah AYY. Jadi yang ini. Ada 2 dimensi. AXX ditambah AYY itu jadi R. R itu kan 2 dimensi ya. Atau XAX ditambah YAY. Nah, seperti ini. Kemudian X yang kita ubah R cos B, Y-nya kita ubah R sin B. Sehingga jadi begini. Nah. Ini adalah matematika untuk Medan, jadi tidak ada di buku Medan ya. Anda untuk mendapatkan ini bisa download di jajakustijawordpress.com yang ada modul Medan elektromagnetik. Tambahannya nanti akan jadi buku setelah digabung, tapi tadi dapat kabar dari Warek 1 ada yang kurang katanya. Harus di-upload dulu ke Sinta. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, berarti jelas semua. Ini kalau tidak ditulis mah poho deui. Nah, sekarang cari inverse-nya. Kalau ini mengerti inverse-nya. Sekarang kalau diketahui X, Y, Z. Cari R, cari V, cari Z. Ini mestinya ada penjelasan inverse. Ya, di sebelahnya itu dibagi 2. Ya, ini ditulis saja lagi. Ini can aya inverse. Inverse. Jadi ini transformasi antara ini ya. Jadi ini yang ini kasih judul transformasi dari koordinat silinder ke Kartesian. Mestinya di sebelahnya inverse dari Kartesian ke silinder. Inverse dari Kartesian ke silinder.
Nah, diketahui X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Berapa R, berapa V, dan berapa Z? Coba, gimana cara ngitung? Disebut. Izin menjawab Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Kalau nyari R berarti akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau misalkan nyari sudut, tan inverse Y per X. Kalau Z berarti Z sama dengan Z. Iya, kalau inverse, kalau V apa tadi? Kalau V berarti tan inverse Y per X. Jadi bukan tangan inverse, inverse tang. Bacanya inverse tangan atau arkus tangan atau tangan pangkat -1. Ya, benar jawabannya. Cuma bacanya aja yang sedikit dikoreksi. Benar, jadi R-nya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dalam kurung pangkat setengah atau di akar sama. Kemudian V-nya, karena tangan V sama dengan X dibagi Y, maka V sama dengan inverse tangan dari Y dibagi X. Kalau sudah dapat R, sebetulnya bisa carinya macam-macam ya. Bisa sinus V sama dengan Y dibagi R. Jadi V sama dengan inverse sin dari Y dibagi R. Kalau R-nya sudah dicari. Tapi kalau yang paling pas yang tadi. Karena kita tidak mengetahui berapa R-nya. Yang diketahui X dan Y. Baik. Bagus. Nah, sekarang Anda tulis. Cari. Atau gini. Gambarkan sebuah titik pada posisi silinder 10,60 derajat dan 5. Sekali lagi, misalnya A dalam kurung 10,60 derajat, titik, 5. Kurung tutup. Gambarkan dulu supaya kelihatan sudah paham atau belum menggambarnya. Sudah bisa menggambarkannya? Baik, gambarnya ini. Kalau ada yang belum. Langsung jawabannya yang dikirim ya, kalau soalnya Anda tadi sudah tulis. 10,65. Ada pertanyaan untuk gambar itu? Tidak ada. Berikutnya, karena ini harus tahu dulu, harus paham dulu yang benar. Tulis ya, transformasikan ke koordinat kartesian. Transformasikan ke koordinat kartesian. Posisi sebuah titik. Posisi sebuah titik. A dalam kurung 10 titik koma 36,87 derajat
titik koma 5 kurung tutup. Gambarkan dalam dua sistem koordinat, yakni kartesian dan silinder. Jadi gambarkan, tadinya diketahui 10, 36,87 dan 5, gambarkan. Kemudian gambarkan dalam bentuk kartesian setelah ditransformasikan. Kalau transformasi bisa disebutkan ya, yang ini pasti sudah dalam waktu singkat bisa. Gambar mungkin harus di-share, tapi sebutkan ini aja lah. Sudah ada X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa? Halo, hanya tinggal memasukkan ke sini aja. Cimu jawab, Pak. Ya, silakan. X-nya 8, Y-nya 6, Z-nya 5. Ya, bagus. Diki Pak Rizal. Kamu Diki itu yang kemarin ke rumah ya? Diki yang Iya, ini? Pak. Iya, Pak. Oh iya benar. Ya, berarti kamu cocok juga jadi kemarin daftar ke matematik. Tapi elektro lebih luas dari matematik. Nanti kita akan ketemu di Medan ini. Yang kalau ditanyakan ke semester 8 jurusan matematik belum tentu bisa. Nanti aja, pelan-pelan aja, Anda ikuti dengan secara baik gitu. Kalau Anda memahami matematika ini sebagai basicnya untuk medan elektromagnetik, Anda bisa menanyakan ke jurusan matematik semester 8. Belum tentu bisa. Tetapi Anda harus mengertinya dengan baik. Karena ada khas matematik yang ada di medan elektromagnetik, itu hanya dipahami oleh orang fisika, fisika teknik, dan elektro. Jadi saudara Diki tadi sudah menjawab dengan benar. Nah, ini Bapak share jawaban Diki. Nah, jadi itu jawabannya. X-nya R cos P, R-nya 10, cos 36,87, 0,8. Ya 10 kali 0,88. Y-nya R sin P, 10 sin 36,87, 10 kali 0,66. Dan Z di silinder sama dengan Z di kartesian. Gambar kartesiannya 8, 6, 5 seperti itu. Gambar silindernya 10, sudutnya 36,87 dan Z-nya 5 ya. Diberi tanda aja, Z-nya belum disebutkan di sisinya 5. Apakah jelas? Atau ada yang kurang jelas? Ditanyakan. Izin bertanya Pak, Ya, kalau misalkan dari unit vektor X, Y, Z ke R, P sama Z itu tinggal ngeganti aja Pak atau ada ditransformasikan dulu? unit vektor itu
Unit vektor itu ada ditulis dalam koordinat kartesian itu ada IJK, I itu untuk sumbu X, J itu untuk sumbu Y, dan K itu untuk sumbu Z. Sama aja, AX sama dengan I, AY sama dengan J, dan AZ sama dengan K. Tidak ada transformasi apa-apa. Kalau unit vektor antara AX, AY, AZ dengan IJK. Boleh digunakan dua-duanya, boleh. Tetapi di buku Medan ini diharapkan menggunakan AX, AY, AZ. Di buku lama punya Bapak itu IJK, terutama fisika. Kenapa? Karena Bapak suka IJK itu inisial nama Bapak. Ini Jajak Mustija. Tetapi ternyata ada bentrok dengan nanti kalau sudah jadi bilangan kompleks. J itu dipakai sebagai bilangan kompleks. Bilangan real tanpa notasi J. I juga sama. Dan K dipakai sebagai bilangan gelombang. Sehingga kita lebih suka pakai AX, AY, AZ supaya tidak bentrok dengan simbol yang lain di dalam buku ini. Baik. Pertanyaan berikutnya, cari inverse posisi titik dari kartesian ke silinder dari soal yang tadi ya. Cari inverse posisi titik dari kartesian ke silinder dari soal sebelumnya. Dan tentunya dituliskan rumusnya yang tadi dibacakan oleh Saudara Diki. Inverse-nya. Tadi yang baca itu siapa yang betul ya, Saudara Diki? Rumusnya. Inverse-nya tadi Saudara Diki menyebut. Sekarang cari harga-harganya jika diketahui X-nya 8, Y-nya 6, Z-nya 5. Tentu hasilnya seperti yang tadi, cuma prosesnya yang diminta. Ya, sudah ada, sudah bisa. Gimana prosesnya? Diki, tolong. Ya, Pak. Ya, jawabannya. Jawabannya R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, akar 100 dari 10. Oke. Terus sudutnya R cos tan Y per X, R cos tan 6/8, Pak. Jadi 36 sekitaran 36, Pak. 36 derajat. Kamu nggak punya kalkulator? Di laptop, Pak, kalkulatornya, Pak. Ya, asal bisa aja bukanya. Karena ini harus praktis. Ya benar sih 36. Jadi inverse tangan atau kamu menyebutnya arcus tangan 0,75 itu 36,87. Terus Z-nya? Z-nya 5, Pak. Kenapa 5?
Karena Z sama dengan Z yang tadi saya sebutkan Pak, yang awal Pak. Iya, ya kamu kalau diminta menjelaskan, dijelaskan dengan rinci supaya walaupun sudah disebutkan beberapa bulan yang lalu gitu ya istilahnya, tapi dijelaskan pada perhitungan sekarang berarti disebutkan ulang. Itu metodologi untuk komunikasi yang sempurna. Jangan menggantung walaupun sudah tahu sebelumnya. Baik ya, jawaban yang sangat bagus. Jadi jawabannya ini diulang kembali. Kalian rumusnya inverse-nya ya. Inverse-nya sudah yang tadi disebutkan oleh saudara. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah. Supaya terbiasa aja menyebutkan pangkat setengah terus tambah dengan akar. Pangkat 1/3 juga akar, tapi akar dari akar 3 dari pangkat 1. Bisa juga pangkat 2/3. Pangkat 2/3 itu dikuadratkan baru di akar pangkat 3. Nah itu tangan V sama dengan Y per X. Jadi V sama dengan inverse tangan. Ada yang menulis tangan pangkat min 1. Ada yang TG, ada yang tan. Sama aja ya. Terbiasa melihat simbol yang tidak sama tapi maknanya sama. Inverse sama dengan arcus sama dengan tangan pangkat min 1. Tangan pangkat min 1 dalam hal ini tidak sama dengan 1 per tan. Karena kalau X pangkat min 1, 1 per X. Baik, kalau X pangkat 0 berapa? 1, Pak. Ya, masa Devina ya. Hebat, masih ingat. Kalau 1 rad berapa derajat? 180 Pak. Masih belum pas. 1 rad ada yang tahu berapa derajat? Karena ini dipakai juga di sini. Lima 57,296 Pak. Ya, betul. Jenis Susila. Dari mana? Dari SMK Pak. Ya, ya. SMK mana? SMK 6 Pak. Oh, jurusan apa? Jurusan Teknik Audio Video. Oh, dengan Pak Cecep Sabana ya? Iya Pak. Bapak sering ke situ. Mungkin belum kenal ya, jadi ngelihat kalau Bapak ke tempat itu. Oke, kenapa 57,3 Jene? Dari mana? Googling? Karena 1 rad dikali 180 per R Pak. 1 rad sama dengan? Jadi yang paling pas begini jawabnya. 2 V rad 360 derajat. 1 rad 360 dibagi 2 V. Atau 180 dibagi V. Atau 180 dibagi 3,14. Gitu ya. Jadi jawabannya 57,3. Nanti bakal dipakai terus. 30 derajat berapa rad? Ada yang tahu? 30 derajat berapa rad? Kalau dinyatakan dalam V.
Setengah 0,5. Masih belum pas. 30 derajat berapa rad? Dari mana? 1/6 pi, Pak. Ya, 1/6 pi. 60 derajat? 1/3 pi, Pak. Ya, benar. Baik, kita lanjut. Vektor satuan dalam koordinat silinder dan hubungannya dengan koordinat kartesian. Tadi sudah diketahui bahwa R sama dengan AX R cos pi, AY R sin pi. Ini R ya, karena ini R itu vektor R. Ini ditambah ini secara vektor. AXX ditambah AYY. Jadi kita ketemunya ini. AX R cos pi ditambah AY R sin pi. Unit vektor definisinya vektor dibagi harganya. Vektor dibagi harganya. Jadi ini di sini ada 3, AR, AV, AZ. Kemudian AV, AZ. AR, nah ini keliru ngetiknya. AR vektor satuan pada sumbu R. Vektor satuan pada sumbu R, komponennya diganti. Vektor satuan pada sumbu R, arahnya sesuai dengan arah penambahan harga R. R-nya kurang. AR, vektor satuan pada sumbu R, arahnya sesuai dengan arah penambahan harga R. Jadi harga R tambahnya kan semakin ke sini. AVI, nah ini juga ketikanya harus koreksi. Vektor satuan pada sumbu V atau arah V. Pada arah V. Arahnya sesuai dengan arah penambahan harga V. Kemudian AZ vektor satuan pada sumbu Z. Atau pada arah Z. Arahnya sesuai dengan arah penambahan harga Z. Oh ya, tadi lupa ya, kalau ingin dapatkan yang ini, Anda download ya tadi ya. Di jajakustija.wordpress.com. Kalau ada yang masih salah ketik, sekalian sambil di koreksi ya. Itu aja di print out juga selain punya. Nanti ini kunci untuk membaca buku yang kemarin Anda beli. Kalau sudah ininya mahir, baca itu dalam waktu singkat juga serat. Oh iya, ini. Karena kunci-kuncinya di matematika yang dipakai di medan elektromagnetik. Kalau matematikanya ini sebetulnya kalau Anda sudah paham matematika teknik 1, matematika teknik 2, sudah hatamnya luar biasa di luar kepala, paham gitu ya, maka ini itu sebetulnya lewat. Yang gini-gini itu sudah tidak usah diceritakan lagi. Cuma dari pengalaman mengajar di berbagai universitas, yang gini suka lupa gitu, Mas. Baik, lanjut. R, AX, R cos pi yang tadi ya, ini AY, R sin pi ditambah. Unit vektor AR adalah R dibagi harga R. Jadi R-nya hilang semua karena dibagi menjadi begini. Syaratnya ini harus 1 harganya. Benar nggak 1? Ya 1. Ini harganya cosinus pi, ini unit vektornya X, ini harganya sinus pi, ini unit vektornya AY. Jadi kalau ingin mencari harganya, ini kan saling tegalur ya. Tinggal sin kuadrat cos kuadrat pi ditambah sin kuadrat pi. Jadi 1, di akar 1. Nah, AVI, nah seperti tadi dijelaskan di sini, AVI itu tinggal mengubah ini sudut ya, tadi salah. Sudut pi-nya untuk AVI adalah hanya ditambah
90 derajat dari AR. Jadi unit vektor yang tadi, yang ini, nah yang ini, tinggal V-nya aja ditambah 90 derajat. Dari ilmu ukur sudut, bahwa cos P ditambah 90 derajat itu adalah min sin P. Kemudian sin P ditambah 90 derajat adalah cos P. Jadi unit vektor AP begini. Kemudian AZ sama dengan AZ. Jadi begini ringkasannya. AR sama dengan AX cos P ditambah AY sin P. AV sama dengan min AX sin P ditambah AY cos P. AZ sama dengan AZ. Kita ubah ke dalam bentuk vektor. Matrik. Matrik jadi AX. AR, AV, AZ. Nah, kemudian di sininya adalah AX, AY, AZ. Nah, ini masukkan. Cos P kali AX. Sin P kali AY. Dan AZ-nya tidak ada jadi 0. Jadi begini. Kemudian ini yang AX-nya min sin P. Yang AY-nya cos P. Dan AZ-nya 0. Jadi ini. Kemudian dari AZ, AX-nya 0, AY-nya 0, AZ-nya 1. Jadi begini. Nah, jadi begini. Nah, ini PR. PR gini. Cari inverse dari matrik ini. Nanti dimasukkan ke spot. Cari inverse. Ini matriknya ditulis dulu. Jangan pakai penjelasan yang bawah. Karena penjelasan yang bawah praktis. Anda kan belajar matematika teknik ya, mencari inverse matrik. Saya sudah lihat materinya di matematika teknik ada. Ya, ini cari inverse-nya berdasarkan rumus yang ada di matek. Nah, cari supaya bisa dibalik menjadi begini. Kalau sederhana ya ini dicatat ya. Jadi PR 1. Ada 3 untuk kuliah ini. Ini baru 1. Cari ini inverse-nya pakai cara matematika. Ini kalau secara praktis bahwa harga determinan dari ini adalah 1. Harga determinan kan tinggal bisa menggunakan berbagai cara. Cara yang biasa cos kali determinan ini yang ini ya. Cos P 001. Ini min sin P, kemudian dalamnya min sin P 001. Ini 0. Jadi hasilnya pasti cos kuadrat ditambah sin kuadrat 1. Untuk matrik yang mempunyai harga determinan sama dengan 1, maka inverse sama dengan transpose. Jadi AX, AY, AZ, tinggal di sebelah sininya AX, AY, AZ, di sebelah sininya AR, AV, AZ. Kemudian ini yang baris menjadi kolom. Cos P sin P 0, cos P sin P 0. Yang ini adalah min sin P cos P 0, 001. Nah, jadi begini. Nah, ini 1. Ini bakal dipakai lanjutannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau yang tidak punya catatan ya bingung pasti. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah selesai menulis matrik ini.
Lanjut ya. Nah, itu bakal digunakan untuk mencari gradien. Ini gradien, simbolnya seperti ini tanpa titik. Ini huruf nabla. Nah, kalau nabla pakai titik namanya divergensi. Kalau nabla pakai kali namanya curve. Ini operator. Nah, mestinya Medan itu sudah tinggal pakai ini. Tidak menjelaskan dulu seluk-beluk dari mana operator gradien, dari mana divergensi, dari mana ke. Tetapi Bapak baik hati mengulangi lagi dulu yang begini-begini. Karena pengalaman berapa tahun ya, dari pendeknya aja dari tahun 90 misalnya. 90 sampai 2021 berarti sudah 31 tahun. Dan pernah paralel dengan dosen di Wuppertal University, Profesor Mudrik Al-Idrus. Beliau dosen di Wuppertal University di Jerman. Balik ke Indonesia, ajarnya paralel dengan Bapak, satu kelas. Langsung beliau bercerita tentang ini, ya, mahasiswanya mabok. Wah, ini ada gangguan sebentar. Oke. Karena beliau menganggap, oh sudah tahu semua gitu ya. Yang gini-gini mah sudah tahu di matek. Bisa iya, bisa tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Bapak, maaf mau nanya Pak. Ya, silakan. Tapi yang tadi Pak, yang transformasi koordinat kartesian itu, Bapak kenapa ya yang cos 36,87-nya itu 0,8, sedangkan kalau saya di kalkulator tuh hasilnya enggak segitu Pak. Hasilnya 0,67. Nah, saya masih bingung Pak, itu gimana ya? Ya, gini. Periksa kalkulator Anda, modenya degree atau gra atau rad. Periksa kalkulator modenya. Oh iya Pak, salah. Ya, kalau sudah diperiksa modenya degree, ya baru gunakan. Kalau sudah degree, Anda pijit lagi. Coba 36, tadi berapa? 36,87 ya. Cos. Iya Pak. Iya Pak, kayaknya salah di kalkulatornya pakai rad ya Pak. Oh iya. Iya Pak. Anda harusnya pakai degree ya Pak. Iya, siapa, makasih. Ya, sama-sama. Ya nggak apa-apa. Tanya aja, daripada bingung, kamu bingung. Wah, ini Pak Jajak kalkulatornya beda dengan punya saya gitu. Tanya aja. Nggak masalah. Kalau membuat malah jadi pusing gara-gara nyari sinus dan kosinus beda. Karena kalau salah mode itu beda. Ya, oke. Pizza. Kamu di mana? Ya Pak. Tinggal di mana? Kemarin udah Cianjur Pak. Oh ya, kemarin udah ditanya cuma kepala. Dan naon lah. Bapak kan udah tua jadi loba muridna. Medan aja sudah hampir 100-nya. Kelas ini 60 lebih, kelas yang TE juga yang belum. Jadi kalau Bapak nanya 3 kali,
kamu wah si bapak mah pikun. Firma pikun rada deui sok nanya 2 kali 3 kali. Keduanya muridnya banyak. Jadi semester ini SKS-nya di luar akal sehat. Jadi luar akal sehat tuh Bapak di UPI itu 27 SKS. Di UNLA itu sekitar sama 27 SKS. Kan kalau dijumlahkan 54. Pekerjaan 54 SKS itu sebetulnya satu SKS itu 3 jam. Jadi kira-kira 180 jam gitu misalnya kalau dibulatkan. Dalam waktu seminggu Anda membagi dalam waktu 6 hari 180 bagi 6 berapa jam per hari. Kalau ngitung SKS ideal. Jadi lo bapak nanya ke Pritsa. Kalau nanya Irgi lebih dari 2 kali, poho pisan gitu karena sering ketemu. Oke, ya ini R itu merupakan fungsi dari 3 variabel, juga V, juga Z. Sehingga aturan integral parsial seperti ini. Dodo R adalah, ini karena fungsi dari R-nya 3 tadi, ini do X, do R. Ini dibacanya bisa do R dari X, bisa do X, do R. Do X, do R, do X. Ditambah do Y, do R, do Y. Ditambah do Z, do R, do Z. Cara bacanya juga kudu bisa ya. Jangan dx dibagi dr, d dibagi dx, nah itu mah salah bacanya ya. Do r sama dengan do x, do r, do x, do y, do r, do y, plus do z, do r, do z. Bisa bacanya? Ya, ini jadi berarti 3 yang belum tentu semua ada harga. Oke, ini do V. Ya, seperti tadi hanya mengganti R-nya dengan V. Do X, do V, do X, do Y, do V, do Y, do Z, do V, do Z. Hanya tinggal mengganti R-nya dengan V. Begitu juga dengan Z. Hanya tinggal mengganti R-nya dengan Z. Ya, sama. Kita terapkan kepada ini. X-nya R cos V, Y-nya R sin V, Z-nya Z. Do R. Nah, ini turunkan. Do R. Do X, do R. Ini diturunkan terhadap R. Ini diturunkan terhadap R. Coba Diki bantu. Do X, do R dari R cosinus P. Hasilnya apa? Do X, do R ya. Dari X-nya R cos P. Hasilnya apa? Diki masih dengar? Halo? Ya Pak, yang mana Pak tadi Pak? Nah, kamu tidur ya? Enggak Pak, ini lagi. Ini matiin Pak. Nah ini, coba ini X-nya R cos P. Kamu turunkan X terhadap R. Do X, do R. Min R sin P. Sekali lagi, coba dengar baik-baik. Kamu makanya X-nya R cos P. Sekarang do X, do R. Atau yang gampang ya, yang gampang coba lihat. X sama dengan 1000 R. Do X, do R. Sabara. Yang lain juga boleh jawab. 1000 Pak. Oh, 1000. Sekarang X sama dengan R cos P. Do X, do R. Cos P, Pak. Ya, cos P. Benar. Nah, makanya ini cos P. Do X. Jadi ini diturunkan terhadap R. Jadi cos P, do X. Nah, ini juga ditulisnya urutan ini ya boleh dibalik. Ini do X, do R. Ya.
X R-nya ini X-nya diganti nih R cos P. Yang ini Y-nya yang diganti R sin P. Ini Z-nya tetap Z. Ini turunan ini berapa nih? Dodo R dari R sin P. Dodo R. Sin P. Ya, sin P. Oke, sin P dodonya. Dodo Z dari Dodo R dari Z. 0, soalnya nggak ada R-nya, Pak. Ah, pinter kamu. Cianjurnya SMA seberapa? SMA 1 Cianjur, Pak. Oh, paling getep di Cianjur SMA 1 deh. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oh, iya. Oke lah ya, jadi begini ya. Ini 0, cos P, dodo X, sin P, dodo Y. Bapak juga punya murid Unla dari SMA 1 Cianjur yang paling pintar di kelas. Ya, ini begini ya. Seperti ini. Nah, apa bedanya ini dengan ini? Sama aja ya. Cuma yang ini dihilangkan nolnya. Jadi kita sudah tahu dodo R itu ini. Sekarang kita masuk ke dodo V. Menggunakan rumus yang ini. Do X, do V. Yang ini ada do Y, do V, do Z, do V. Seperti tadi ya. Nah ini dodo V. Dodo V dari R cos P. Apa tuh? Rica bantuin. Min sin V, Pak. Min sin P, Pak. Nah, ada yang kelewat nggak? R-nya. Oh, bener, pintar ya. Mestinya di sini ada R-nya ya. Iya, Pak. Oke, kamu korektor yang baik. Ini berarti salah nih. Harusnya ada R-nya. Ditandain. Irgi tolong Gi, ditandain. Jadi catat, Pak. Iya. Ritsa, ini lanjutkan. Dodo V dari R sin P. R cos V, Pak. Ya, ini R cos P. Dodo Z, dodo V dari Z. Kenapa 0? Karena nggak ada yang V-nya, Pak. Ya, karena tidak ada unsur V, tidak ada variabel V. Nah, ini kekurangan R, ya di bawahnya kebetulan ada lagi, muncul lagi. Tadi salah tulis aja. Nah, itu kalau nulis buku itu kadang-kadang. Karena dua-duanya ada R, Bapak tarik ke depan menjadi 1 per R. 1 per R dodo V. Menjadi begini. Kemudian yang operator terakhir terhadap Z. Rumusnya yang ini. Kita masukkan. Dodo X, dodo Z dari R cos P. Berapa nih? Dodo Z dari R cos P. Rica. 0, soalnya nggak ada unsur Z-nya, Pak. Ya, good. Dodo Z dari R sin P dari Y. 0 juga, Pak. Sama. Iya. Nggak ada unsur Z. Kalau dodo Z dari Z. Habis dong. 1, Pak. Ya, 1 kali dodo Z berarti ini. Nah, dari 3 ini dikumpulkan jadi matrik. Nah, matriknya ini. Ya. Yang tengahnya itu persis sama dengan yang tadi di atas, matrik yang ini. Nah, matrik yang ini persis sama dengan. Ya, ini miracle ya. Sama. Cos P, sin P 0, min sin P, cos P 0, 0, 1. Ya, ini tidak disengaja atau nggak tahu ya, ini kebetulan aja. Ini matriknya. Kemudian karena ini sama tadi inverse-nya sama dengan transpose, maka kita tarikan transpose. Yang ini dodo V, dodo R, 1 per R dodo V, dodo Z. Ini menjadi ini, kemudian ini dibalik menjadi dodo X, dodo Y. Ini dicatat dengan baik karena ini akan digabungkan menjadi operator. Akan digabungkan menjadi operator. Dodo X, dodo Y, dodo Z. Nanti gradien itu AX, dodo X, AY, dodo Y, AZ, dodo Z. Untuk silinder kita tinggal ganti dodo X-nya menjadi ini kali ini kali ini. AX-nya diganti dengan ini.
AX-nya diganti dengan ini kali ini kali ini kali. Jadi AX dodo X diganti ini, AX-nya dodo X-nya nanti diganti dengan ini. Jadi ini kepake ya. Ini contoh yang tadi sudah ya mirip yang tadi lah. Tentukan posisi titik koordinat kartesian, kartesius atau kartesian. Titiknya ini beda harga. Dan posisi koordinat tabung dari ini. Tabung atau silinder sama ya, 5, min 5, 2. Ini Anda cari. Atau ini sudah ada. Nah, sehingga menjadi begini, ini gambarnya. 6, 8, 5. Kemudian yang ini cari seperti tadi. Ini gambarnya. Baik. Silakan tarik nafas dulu. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Kita akan masuk ke sebuah materi sangat penting. Elemen volume, elemen permukaan, dan elemen garis. Koordinat silinder. Ya, Bapak juga mau minum dulu. Silakan. Ya, Anda bisa melemaskan tangan dulu sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah yang diberi warna biru adalah bagian dari silinder. Jadi kalau Anda punya bolu, kick, bolu, kemudian itu silinder bentuknya. Kemudian kalau Anda potong, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ini bagian dari silinder. Untuk mencari volumenya tinggal sisi kali sisi kali sisi. Elemen luasnya sisi kali sisi. Elemen garisnya tambahkan masing-masing sisi sesuai dengan arah. Jadi yang ini ke sini namanya AR DR, ke sini nanti AR DV, AR RDV, sorry AV RDV. Titik ini ke dalam, kemudian ke atasnya AZ. Sebaiknya ini digambar. Anda gambar dulu. Walaupun Anda sudah punya bukunya, tapi kalau Anda menggambar sendiri akan terasa sudah mengerti atau belum gambarnya. Yang ini, ya ini adalah V, ya. Bagian dari V disebutnya DV. Kemudian ini R, bagian R disebutnya DR. Ini namanya juring. Juring, ya. Juring itu perkalian antara jari-jari dengan sudut. Coba Bapak tanya ya ke semua nih. Bapak punya sebuah lingkaran, jari-jarinya 100. Kemudian ini dipisahkan oleh sudut, sudutnya 30 derajat.
Berapa panjang juring? Sekali lagi punya lingkaran kayak gini. Lingkaran. Ini lingkaran walaupun tidak sempurna lingkaran. Jari-jarinya ada 100 meter. Kemudian sudutnya 30 derajat. Berapa panjang juring ini? Silakan. Ini pelajaran SD atau SMP ya. Jaraknya 100. Kemudian itu 30 derajat. Berapa? Sebut saja S. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Sambil Anda menggambar ya. Digambar nih. Bapak lagi menunggu Anda menggambar. Karena dengan digambar semakin jelas mengerti. Dan dengan digambar semakin jelas Anda belum mengerti. Kalau belum mengerti berarti ditanya. Bapak mohon maaf Pak, yang dicari itu luas juringnya ya Pak? Juring itu bukan luas, panjang. Panjang juring. Pertanyaannya jari-jarinya 100. Ini mengapit sudut 30 derajat. Juringnya berapa panjangnya? Dua 5/3 bukan Pak? 25/3 masih belum pas. Ya dicari lagi. Terima kasih tapi Anda sudah mencoba. 8,3 bukan Pak? Dari mana? Sudut per 360 derajat dikali sama 100. Sudut dibagi 360 derajat dikali 100. Masih belum pas. Boleh dikira-kira begitu boleh, tapi yang pas. Kemarin Madinah. Boleh dikira-kira begitu, tapi yang pas. Pak mohon maaf Pak, Iya, yang dicari itu panjang busur juringnya ya Pak? iya. Dimaafkan. 52,3 bukan Pak? Dari mana? 30 per 360 dikali keliling lingkarannya. Kelilingnya berapa? Jadi kan 1/12 dikali kan 2 VR. Berarti 2 kali 3,14 kali 100 dibagi 12. Ya. Jadi 200 pi dibagi 12 gitu ya. Bisa. Halo? Iya Pak.
tapi maaf kalau salah. Iya, 200 pi dibagi 12. Jadi 100 pi dibagi 6. 314 dibagi 6. Berapa? Benar jawaban. 52,3. 22,3. 52,3 Pak. 52,3 meter. Ya, caranya boleh, tapi nebak. Nah, nanti kita bisa mencari pakai integral juga boleh. Sisi ini panjangnya R dV. R dV ya. Itu namanya DL. Ini salah satu cara. R dV itu sama dengan DL atau DS ya. Anda boleh tulis DL sama dengan R dV. L sama dengan integral R dV. Pi-nya mulai dari 0 sampai pi per 6. 30 derajat itu karena dalam radian ya. Pi per 6. L sama dengan R dV. Batasnya 0 sampai pi per 6. Dan R-nya di sini 100. R-nya diketahui 100. Jadi hasilnya R kali V. V-nya 0 sampai pi per 6. Sehingga di sini 100 kali pi per 6. Jadi 100 pi per 6. Sama nggak dengan yang tadi? Bisa. Iya Pak. Jadi sama ya. Jadi boleh pakai itu. Boleh juga juring itu sudut dikali jari-jari. Sudut dikali jari-jari. Tapi sudutnya dalam radian. Ini misalnya DL gitu ya, atau L gitu. L. Nah, Bapak kirimkan jawabannya. Jadi, terima kasih sudah ada yang bisa ikut berpikir. Nah, jadi gambarnya itu yang paling atas R-nya 100, sudutnya 30 derajat, tanyakan L. L-nya itu bisa alfa kali R, tapi alfanya dalam radian. Pi per 6 kali 100. Jadi 100 pi dibagi 6, 314 dibagi 6, 52,3. Kemudian jawaban dari Pritza itu pakai ditebak 30 per 360 dikali keliling. 2 pi kali 100. Jadi 200 pi dibagi 12 ya. 30 dibagi 360 1 per 12. Jadi 100 pi dibagi 6, 314 per 6, 52,3. Atau cara matematika integral R dV. Di mana ini integralnya terhadap V, V-nya dari 0 sampai pi per 6. Karena mengapitnya 30 derajat tidak diketahui awalnya di mana. Kalau di awalnya 30, akhirnya berarti 60, bisa aja, tapi hasilnya pasti sama aja. Kita anggap awalnya di titik 0. Akhirnya di titik 30 atau pi per 6, dimasukkan hasilnya 100 pi per 6 juga. Baik, ada pertanyaan?
Nah, oke ya, kita lanjut ke sini kalau sudah digambar ya. Anda kalau ada kesulitan menggambar, tanya ya. Baik, ya ini tadi sisi DR, ini RDV. Juring tadi, juring itu sudut dikali jari-jari. Di sini jari-jari sudutnya DV, bagian dari V. Sehingga jari-jarinya R DV. Kemudian kalau diambil yang biru itu ini RDV, ke dalamnya DR, ke atasnya DZ. Kalau ambil yang ini nih, ini DR, ini DZ, ini RDV. Volume sisi kali sisi kali sisi. Jadi tinggal DR kali RDV kali DZ. Itu volume. Sisi serimut yang ini RDV kali DZ. Yang ini juga RDV DZ. Seperti kartesian, kalau permukaan itu ada arahnya. Ini arahnya ke sumbu AR, yang dalam arahnya ke sumbu min AR, yang atas ke sumbu AZ, yang bawah ke sumbu min AZ. Kemudian yang samping ini ke sumbu, nah ini kalau sudah ada yang menebak tadi di kelas sana itu sudah bisa menebak semuanya. Termasuk arah gitu. Coba siapa yang bisa menyebutkan masing-masing permukaan dengan arahnya? Permukaannya ada berapa? Yang biru itu permukaannya ada berapa? Ada 6, Pak. Permukaannya yang biru ada berapa? Masih mendengar suara Bapak? Masih, Pak. Ada 6. Tidak ada suaranya, Marsha. Ada 6, Pak. Ini masuk ke Bapaknya yang tidak ada suaranya atau dari Anda tidak ada suaranya? Kayaknya dari Bapak gak ada suara deh, Pak. Coba dicek. Bisa, coba kamu. Tes. Oh, ke Bapak tidak ada suara. Suara Bapak ada nggak? Ada. Ke sini nggak ada. Suara Anda nggak ada. Coba ada yang bisa ngomong, ngetek suara. Tes. Coba dari Anda ke sini. Dari Bapaknya kayaknya nggak ada suaranya. Tapi ke kitanya ada Sudah suaranya. maksimum. Halo? Masuk Pak, ada Pak suaranya. Dari Anda ke sini nggak ada suaranya. Tanpa ini. Coba tanpa headset. Suara Anda keluarkan. Halo? Ada Pak. Sama. Tes. Suara Bapak masih ada? Ada Pak. Kenapa suara Anda nggak hilang ya? Baik, karena suara dari seberang sana tidak kedengaran, Bapak jelaskan aja. Ini adalah DR yang masuk ke dalam, ini RDV, kemudian yang ke atas DZ. Kalau suaranya nggak ada, tolong chat atau WA ya, Pak, suaranya. Bapak nggak mute suara Anda. Coba, kan suaranya tidak ada yang di mute dari sini.
Coba sekali lagi. Ada yang ngetek, ngecek. Cek. Sebentar. Bapak minta bantuan dulu barangkali. Ya, coba di unmute dari sana. Richard, Tes. tuh udah ada suara nama kelihatan tapi nggak nyampe ke sini. Dari sana mah ada tuh. Tapi suara ke sini nggak nyampe. Walaupun dicabut, coba sekali lagi. Tes. Nah, maksimum. Ya, kalau gangguan menonton tapi di jalan. Coba dicek lagi sekali lagi. Cek. Nggak ada. Tapi yang dapat diisuk aja. Ya, coba di refresh dulu.
Coba tes sekarang. Tes. Ya, ada. Ya. Semua Irgi ke di gua gerundung. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sudah ada ya suara Anda. Cuma waktunya ntar lagi, oke. Ya, kita lanjut bahwa elemen volume tadi. Siapa yang bisa menyebutkan elemen luas ke semuanya? Sebentar, elemen garisnya tinggal menyebutkan sisi-sisinya. Jadi ARDR, RDV AV, DZ AZ, kemudian diagonalnya ini tinggal dikuadratkan di akar, itu menjadi harganya. Nah, ini adalah elemen permukaannya, nanti Anda menyebutkan elemen volumenya, ini adalah R, DR, DV, DZ. R, DR, DV, DZ. Jadi menghitung volume silinder sudah gampang ya. Hanya tinggal volume silinder seluruhnya, tinggal masukkan integral IPA 3 RDR DV DZ. Kita coba sekarang yang ini dulu. RDR DV DZ. Hitunglah volume silinder secara keseluruhan, utuh. Hitunglah volume silinder secara utuh. Dengan batas R-nya mulai dari 0 sampai R besar, V-nya dari 0 sampai 2V, satu utuh silinder penuh, Z-nya dari 0 sampai T. Ya, terbiasa menulis batas-batas dalam bentuk matematik. Jadi, hitung volume silinder utuh. Ya. Utuh itu keseluruhan. Jadi berarti R-nya mulai dari 0 sampai jari-jarinya, sebut saja R besar. V-nya dari 0 sampai 2V. Dan Z-nya dari 0 sampai T. Nah, maka kita bisa menghitung, tinggal memasukkan volume itu ke elemen volumenya, integral dV. Ya, ini integralnya berarti 3 kalau integral dV. R, dr, dV, dz. Nah, R-nya kita masukkan dari 0 sampai R besar. V-nya dari 0 sampai 2V. Dan Z-nya dari 0 sampai T. Kemudian diintegralkan dengan batas-batas yang ada. Jadi kita dapatkan, berapa Anda dapatkan? Kita akan sampai menyelesaikan koordinat ini aja dulu. Silinder aja dulu. Karena sudah hampir jam 3. Apa kudu ke masjid? Nah, jawabannya seperti itu. Dan itu Anda sering kali melihat volume ini sejak zaman dari SD. PR kuadrat kali T. Coba tuliskan PR-nya yang harus dilakukan oleh Anda. Bapak kirimkan aja fotonya, coret-coretannya.
Ini dikumpulkan juga di spot. Nah, Bapak minta tolong Pritsa dibacakan soalnya. Pritsa Iya, Pak. yang barusan dikirim soalnya tolong dibaca. Ada? Soalnya ada? Ada Pak. Ya, sok pembacakan Wirawan. Untuk diketahui muatan listrik berbentuk bagian silinder dengan panjang Silinder pejal. pejal ya Pak, dengan batas sebagai berikut. 1 kurang dari R kurang dari 5 meter. R, ya bacanya R dari 1 sampai 5. 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 5 meter. Titik koma Pak. Iya, jadi itu bacanya kalau mau R lebih besar atau sama dengan 1, lebih kecil atau sama dengan 5. Yang paling gampang R-nya dari 1 sampai 5. Baik ya, terus lanjut. Kemudian Z lebih dari sama dengan 0 kurang dari 10. Kemudian 30 pi-nya kurang dari sama dengan 30 derajat. Kurang lebih dari 30 derajat sama dengan kurang dari 60 derajat sama dengan. Dilanjut yang A, cari volume silinder tersebut, kemudian cari masing-masing luas permukaan. Yang C-nya cari muatan listrik dengan Rho sama dengan 10 R sin pi cm kubik, kemudian P sama dengan 10 C per meter kubik, kemudian Rho sama dengan 10 R C per meter persegi. Ya, jadi rapat muatannya ada 2. 1 rapat muatan volume. Nah, ya di-mute aja dulu, itu lagi berantem. Wirawan di-mute aja dulu. Ya, itu jadi nomor C itu ada 2 rapat muatan, 1 rapat muatan volume, yang kedua rapat muatan permukaan. Permukaannya ada berapa? Untuk batas-batas ini ada berapa? Halo, permukaannya ada berapa? Ada yang tahu permukaannya ada berapa? Sebelum berakhir nih, tolong dijawab permukaannya ada berapa? Ada 6, Pak. Ya, ada 6. Permukaan, coba sebutkan Irgi, permukaan atas, bawah, elemen itu, elemen. Atau yang lain juga boleh, karena suara Irgi seperti di dalam gua. Ya, karena tidak ada yang mau bantu menyebutkan volumenya, tolong ya sekalian aja dibuat di rumah. Kemudian dikirim, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin itu saja pada hari ini, dibaca ulang, ini bisa dicari, walaupun tidak cetakannya masih lebih bagus yang ini ya, tapi ada bahannya di modul di jajapustija.wordpress.com.
tidak hanya mahasiswa UPI yang memanfaatkan itu, beberapa perguruan tinggi yang lain juga download dari modul itu. Ada yang satu kelas bawa itu di universitas yang berbeda dengan Anda. Kemudian anak Unpad juga ada yang pakai. Anak S2 ITB juga ada yang menggunakan bukunya kalau sampai lecet. Jadi Anda yang setiap pekan ketemu ya pirakulah tidak memanfaatkan ilmu yang dekat dengan Anda. Dan boleh bertanya tentang seluk-beluk ini dan sekaligus Anda boleh nyari di perpustakaan, ada nggak yang urutannya menjelaskan dulu dari matematika seperti ini. Karena textbook yang Bapak temui sangat jarang yang membahas matematika yang digunakan untuk medan elektronik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ini closing statement itu adalah sesuatu yang sangat berharga karena keberkahan ilmu itu salah satunya di awal dan di akhirnya. Ketika ada doa, semoga ilmunya barokah dari guru, kemudian Anda mengaminkan, insya Allah barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sasali. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Barakallah.